Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqatul khamisah sanashrahu lakum anil iltifat wa anwa'uhu. Ismi Siti Kholidah. Mubasyarah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan pembagian atau kategori iltifat. Oke, yang pertama pengertian iltifat secara etimologis. Jadi, kata iltifat itu adalah bentuk masdar dari kata iltafata yang mengikuti wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan dengan tambahan hamzah dan ta. Nah, kata dasar iltifat itu lafata yang berartinya as-sorfu perubahan, al-mazju campuran, al-qabdu genggaman dan yang lainnya. Oke, kemudian pengertian iltifat secara terminologis. Menurut Abd Al-Qadir Husain dalam bukunya Fan Al-Balaghah, beliau menjelaskan iltifat adalah perpindahan gaya bahasa dari bentuk mutakalim atau mukhatab atau ghaib kepada bentuk yang lainnya. Dengan catatan, perpindahan dhamir tersebut harus dalam satu materi yang sama, satu masalah yang sama, tidak boleh beda masalah itu. Nah, terus kategori atau pembagian iltifat. Yang pertama itu iltifat ad-dhamir. Nah, iltifat ad-dhamir ini ada 5 macam. Yang pertama, iltifat dari mutakalim atau persona 1 kepada mukhatab atau persona 2. Contohnya, dalam surat Yasin ayat 22. Wa ma liyala a'budul ladzi fadharani wa ilaihi turja'un. Nah, ayat ini menggunakan bahasa iltifat dengan perpindahan dhamir yang dari dhamir mutakalim berupa kata wa maliya yang artinya mengapa aku kepada dhamir mukhatab atau persona 2 dengan kata turja'un, kamu akan dikembalikan. Nah, si dhamir mukhatab ini kembali laginya ke dhamir mutakalim. Dan mereka tuh masih satu materi yang sama gitu. Kemudian yang kedua, iltifat dari mutakalim atau persona 1 kepada ghaib persona 3. Contohnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah. Al-ayah Al-Baqarah ayat 23. Nah, ini juga ayatnya menggunakan iltifat dengan perpindahan penggunaan dhamir yang dari dhamir mutakalim berupa nazzalna yang artinya yang kami turunkan berpindah ke dhamir ghaib dengan kata min dunillahi selain Allah. Nah, si dhamir min dunillahi ini kembali laginya kepada si nazzalna yang kami turunkan. Tuh. Kemudian yang ketiga, iltifat dari mukhatab atau persona 2 kepada ghaib persona 3. Dalam surat Al-Baqarah, tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Nah, kalau di sini perpindahannya penggunaan dhamir yang dari dhamir mukhatab yang berupa fala taqrabuha dan maka janganlah kamu mendekatinya kepada dhamir ghaib berupa linnas kepada manusia. Nah, si dhamir linnas ini kembali lagi kepada dhamir yang mukhatab atau fala taqrabuha dan mereka masih satu materi yang sama. Kemudian yang keempat, iltifat dari ghaib atau persona 3 kepada mukhatab persona 2. Contohnya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, ini kan perpindahan dari dhamir ghaib di dalam kata Abasa, dia bermuka masam, itu dhamir ghaib. Nah, kepada dhamir mukhatab wa ma yudrika, tahukah kamu, itu dhamir mukhatabnya. Nah, si dhamir mukhatab ini
kembali laginya ke domir yang tadi, yang goib, yang berupa abasa, dia bermuka masam gitu. Kemudian yang terakhir, iltifat dari goib persona 3 kepada mutakalim persona 1. Surat Al-Baqarah lagi, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Nah, kalau di sini perpindahannya dari domir goib ayatullahi, ayat-ayat Allah, kepada domir mutakalim natsluha, kami bacakan. Nah, si natsluha ini domir yang kembali lagi domir mutakalim pada natsluha ini kembali lagi kepada domir yang tadi, yang goib ayatullahi, dan mereka masih satu materi yang sama. Nah, cukup sekian dari saya, yang akan dilanjut oleh saudari Pipit Jan Astuti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ismi Pipit Jan Astuti. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam iltifat adat ad-domir. Yang pertama, dari mutakalim mufrad kepada mutakalim ma'al ghair. Nah, maksudnya itu tuh mutakalim mufrad berpindah ke mutakalim ma'al ghair. Dan contohnya bisa kalian lihat di makalah yang saya bagikan. Dan contoh kalimat itu dalam surat Al-Kahfi. Contohnya itu ibadi, yang artinya hamba-hambaku, dan inna, sesungguhnya kami. Kenapa? Karena ibadi di situ kan ada huruf ya. Nah, ya di sini itu artinya kepemilikannya sendiri, dan ibadi itu artinya hamba-hambaku. Itu tuh termasuk mutakalim mufrad. Nah, menyimpang atau berpindah ke mutakalim jama atau mutakalim ma'al ghair, yaitu inna, artinya sesungguhnya kami. Kenapa bisa disebut mutakalim jama? Karena inna di situ tuh nanya itu berarti kita, kami atau nahnu. Ya, walaupun berbeda arti, memiliki makna yang sama, yang saling berkaitan. Baik, untuk macam-macam iltifat adat ad-domir yang kedua, dari mutakalim ma'al ghair ke mutakalim mufrad. Contoh kalimatnya, kulnah bitum minha, kulnah bitum minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni huda. Perpindahnya terjadi pada bilangan domir berupa perpindahan dari mutakalim jama. Contoh kalimat itu kulna, yang artinya kami berfirman. Nah, dalam kalimat kulna ini itu tuh pasangannya dengan nahnu, dan pada mutakalimun mufrad mini huda, ya dalam kalimat mini hudanya tuh pasangannya ina. Nah, kenapa bisa disebut penyimpangan? Karena mutakalimin ma'al ghair ini kulna, yang artinya tuh kami berfirman, dan mutakalimin mufrad mini huda itu tuh artinya petunjukku, dan kalimat ini tuh saling berhubungan maupun berkaitan. Kedua, iltifat anwa al-jumlah. Yang dimaksud dengan iltifat anwa al-jumlah adalah perpindahan dari satu jumlah atau kalimat dengan jumlah lainnya. Dan macam-macam iltifat anwa al-jumlah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dari jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah. Yang kedua, dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Dan yang ketiga, dari kalimat berita ke kalimat melarang. Dari jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Dari contoh kalimat,
wa ma kafaro Sulaimanu walakinna sayatina kafaru. Nah, jumlah fi'liyanya tuh wa ma kafaro Sulaimanu. Nah, wa ma kafaro ini sebagai fi'il dan kafaro fi'il madi, Sulaimanu ini sebagai subjek, dan perpindahan jumlah ismiyanya walakinna sayatina kafaru. Nah, sayatina ini tuh sebagai mubtada karena ada alif lam, dan khobarnya kafuro. Baik, untuk yang kedua dari iltifat anwaul jumlah, dan yang kedua ini dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Pada anwaul jumlah yaitu dari jumlah ismiyah alhamdulillah terdiri dari mubtada dan khobar, dan ke jumlah fi'liyahnya iyyaka na'budu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Dan kalimat kedua ini perpindahan antara jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Dan untuk yang ketiga dari kalimat perintah kepada kalimat melarang. Dan contohnya ini, contoh kalimatnya walikul wajhatu wa mauliyaha fastabikul khairah, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 148, dan yang artinya dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, jadi itu berupa perpindahan pada anwaul jumlah, yaitu dari kalimat berita walikulli wajh jadi itu berupa perpindahan pada anwaul jumlah, yaitu dari kalimat walikulli wajhu huwa mauliyaha, dan yang artinya tuh dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Kepada kalimat perintah, kalimat perintahnya tuh fastabikul khairah, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Kalimat kedua ini merupakan penjelasan tentang siapa. Dan untuk yang ketiga dari kalimat perintah kepada kalimat melarang. Dan contohnya ini, contoh kalimatnya walikul wajhatu wa mauliyaha fastabikul khairah, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 148, dan yang artinya dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Oke. Jadi itu berupa perpindahan pada anwaul jumlah, yaitu dari kalimat berupa berita walikulli wajahu huwa mauliyaha, dan bagi tiap-tiap umat pada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, kepada kalimat perintah yang contohnya tuh fastabikul khairah, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Jadi kalimat keduanya ini tuh merupakan penjelasan tentang sikap mukhotob terhadap pertanyaan pada kalimat yang pertama. Sekian dan terima kasih kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bisa lewat WA ataupun Google Classroom. Thank you very much.